Apakah kamu pernah berpikir tentang perairan paling berbahaya di dunia? Bahkan bagi kapal-kapal besar dengan awak yang berpengalaman, laut dapat menjadi tempat yang penuh dengan bahaya. Di seluruh dunia, ada beberapa perairan yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan risiko besar bagi kapal-kapal yang melewatinya. Berikut adalah 4 perairan di dunia yang paling berbahaya untuk dilalui. Nomor 1. Teluk Biscay. Teluk Biscay, terletak di barat laut Perancis dan utara Spanyol, merupakan salah satu perairan paling berbahaya di Eropa. Wilayah ini sering menjadi tempat bertemunya dua badai besar, yaitu badai Atlantik Utara dan badai Mediterania. Para pelaut seringkali mengalami kesulitan melewati perairan ini karena ombak yang tinggi dan cuaca yang buruk. Kondisi ini membuat kapal-kapal rentan terhadap kecelakaan dan tenggelam. Ketika musim dingin dimulai, menyebabkan cuaca buruk di laut dan hujan terus-menerus di sepanjang pantai, menjadikannya salah satu laut yang paling berbahaya untuk kapal di planet ini. Kadang-kadang terbentuk badai angin yang kuat jika tekanan di daerah tersebut turun dengan cepat, bergerak sepanjang arus teluk dengan kecepatan tinggi, menyerupai sebuah angin topan dan akhirnya mendarat di teluk dengan kekuatan maksimum. Ada juga fenomena June Gloom, yaitu segitiga kabut besar yang dapat mengisi setengah selatan teluk. Banyak pelaut berpengalaman yang tersesat karena padang pasir berkabut ini. Nomor 2. Selat Cook. Selat Cook terletak di antara Pulau Utara dan Pulau Selatan Selandia Baru, adalah salah satu perairan paling berbahaya di dunia. Dengan arus air yang kuat dan angin kencang yang berubah-ubah, perairan ini merupakan tantangan besar bagi kapal-kapal yang melewati wilayah ini. Pada selat ini terdapat sabuk angin kencang yang melingkar di dunia yang dikenal sebagai Roaring Forties. Angin yang kuat dan tidak dapat diprediksi ini menghasilkan gelombang besar dan efek terowongan angin Selat Cook. Kenaikan pasang surut di ujung selat tidak sejalan satu sama lain, menyebabkan kapal-kapal terkena air pasang yang tinggi di satu sisi dan air surut di sisi lain. Arus laut di area ini semakin rumit dengan adanya dinding bawah laut yang menjorok dari pantai. Badai dari arah selatan bisa menghasilkan ombak besar dengan sangat cepat, dan ada fenomena yang disebut Kaori Rip, area air yang tidak wajar di mana angin dan laut bertemu dengan pasang surut langsung. Saat itulah kapal-kapal besar dan kecil berada di wilayah berbahaya. Nomor 3. Drake Passage. Ini adalah salah satu laut yang paling terkenal sebagai laut yang penuh badai, juga dikenal sebagai Laut Hawkesh. Selat yang lebarnya 800 km ini merupakan perlintasan terpendek dari Antartika ke seluruh dunia, menghubungkan Samudera Atlantik dan Pasifik, antara Tanjung Horn dan Kepulauan South Shetland. Drake Passage adalah jalur penting bagi kapal-kapal yang melakukan perjalanan antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Jalur ini memberikan rute tercepat untuk kapal-kapal yang menghindari Selat Magellan yang lebih dangkal. Namun, perairan ini sangat berbahaya. Angin kencang dan ombak besar membuat perjalanan melintasi jalur ini sangat sulit dan berbahaya. Bahkan kapal-kapal besar dengan awak yang berpengalaman pun bisa mengalami kesulitan di sini. Sampai saat ini, melintasi Tanjung Horn masih dianggap sebagai prestasi besar oleh pelaut modern. Kekacauan, kekerasan, dan tidak terduga, adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan selat ini, di mana lebih dari 20.000 pelaut telah kehilangan nyawa mereka. Nomor 4. Laut Irminger. Laut Irminger terletak di selatan Selat Denmark dan memisahkan Islandia dari pantai timur Greenland sejauh 250 mil laut dengan air yang sangat kasar. Laut ini dianggap salah satu tempat paling berbahaya dan penuh badai di dunia. Laut Irminger memiliki badai, arus yang kuat dan kompleks, serta topografi dasar laut yang rumit, sehingga banyak hal tentang laut ini yang masih belum diketahui oleh ilmuwan modern. Selain itu, Laut Irminger juga merupakan rumah bagi zona es marginal, yaitu wilayah transisi dari laut terbuka menuju lautan es. Potongan-potongan kecil es laut ini menelusuri arus laut di bawahnya,
menghasilkan fitur pusaran besar dengan diameter sekitar 120 km yang bahkan dapat terlihat dari luar angkasa. Menariknya, laut ini merupakan jalur yang sempit di ambang lingkaran Arktik dan merupakan bottleneck pada superhighway sirkulasi global di samudra. Ini adalah rute utama untuk aliran air dari utara Samudra Arktik ke Samudra Atlantik Utara. Bagi kapal-kapal yang melintasi perairan ini, pengalaman mereka dapat menjadi sangat menakutkan. Namun, dengan awak yang berpengalaman dan teknologi yang canggih, mereka dapat bertahan dan melintasi perairan berbahaya ini dengan aman. Tapi tidak peduli dimanapun kamu berada di dunia, perairan tetap dapat menjadi tempat yang penuh dengan kejutan dan bahaya. Jadi, jika kamu berencana untuk melintasi perairan yang berbahaya, pastikan kamu siap dan waspada setiap saat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.